Sayur dimasak, beras ditanak, ikan digoreng dengan minyak. Kalau mau hidup enak, kerja keraslah yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Dan kalau misalnya didengar-dengar dari suaraku, kayaknya ini tuh suaraku udah agak mendingan lah ya teman-teman. Karena memang alhamdulillah kondisi aku tuh juga udah makin membaik ya. Pokoknya aku tuh selalu berusaha ya teman-teman untuk setiap voice over aku tuh bersemangat. Cuman memang terkadang itu ya kondisi yang memaksakan aku tidak bersemangat gitu ya. Misalnya kayak lagi sakit gitu ya, atau mungkin posisinya gitu ya teman-teman yang nggak bisa terlalu besar gitu ya suaranya. Jadi harap dimaklum. Nah, di video kali ini aku awali kegiatan aku dengan bikin nasi goreng. Nah, ini tuh ceritanya buat sarapan pagi nih ya teman-teman. Sebenarnya itu lauk tuh ada tapi sedikit teman-teman, dan itu tuh kayak cuman pas-pasan buat bekalnya Pak suami doang gitu. Karena aku tuh nggak buru-buru masak gitulah teman-teman, ya nggak lagi mager juga rasanya gitu ya buat kejar-kejaran masak pagi-pagi gitu ya, masak lauk maksudnya. Ya nanti sih aku bakalan masak, cuman ntar aja agak siangan gitu ya buat menu makan siang. Jadi buat pagi ini ya aku bikin nasi goreng aja buat sarapan aku sama para sarapannya Pak suami ya teman-teman. Ini juga untuk si isi ini juga nggak banyak sih, ini tuh nasi gorengnya temennya gitu ya, cuman kayak ada sosis sama telur aja sih toppingnya teman-teman, cuman itu aja. Aku juga nggak bikin sayur karena Pak suami kan nggak doyan ada sayurnya gitu ya. Jadi udah ngalah aja ya teman-teman. Tahu juga biasanya kan aku suka pisahin gitu kan, ambil sebagian punya Pak Su, nanti punya aku kasih sayur gitu ya. Udahlah nggak usah ribet-ribet. Jadi aku untuk kali ini skip sayur dulu. Oke teman-teman, nasi goreng udah mateng, langsung aja di sini aku singkirin untuk si wajannya dan langsung aja ngelap-ngelap ya. Kalau bikin nasi goreng mah nggak terlalu berantakan ya teman-teman, dan juga nggak terlalu banyak minyak. Alhamdulillah ini dia menu sarapan kami pagi ini, nasi goreng. Alhamdulillah seneng banget. Pak suami itu kalau misalnya sarapannya itu nasi goreng teman-teman, dia tuh semangat banget gitu ya mau makan. Alhamdulillah. Oke teman-teman, di sini aku lanjut buat ngambil nasi. Ini tuh buat bekalnya Pak suami ya. Posisinya tadi itu nasi gorengnya udah mateng gitu, tinggal nungguin Pak suami sarapan aja. Dan ini tuh aku siapin dulu bekalnya Pak suami. Aku juga nggak punya tempat bekal yang gimana-gimana ya teman-teman. Itu juga aku bikin food container aja untuk tempat nasinya gitu ya. Terus ini lauknya juga cuman sebanyak ini nih teman-teman. Cuman kata Pak suami udah itu cukup gitu ya. Nanti kalau misalnya dirasa kurang gitu ya, gampang lah kata Pak suami. Oh oke nggak masalah gitu ya. Jadi itu aja untuk lauknya Pak suami, karena kan Pak suami juga nggak suka nggak suka ikan, maksudnya nggak suka sayur gitu ya. Kadang kalau misalnya memang dirasa Pak suami itu nggak cukup gitu, biasanya dia suka bilang udah tambahin telur dadar aja. Tapi itu tadi katanya udah nggak usah gitu, itu pun cukup katanya gitu. Oke deh. Nah setelah nyiapin bekalnya Pak suami, di sini aku juga lanjut buat seduhin kopi ya buat Pak suami, biar nanti tuh pas nyantai gitu ya bisa sambil nyeruput kopi teman-teman. Nah ini tuh langsung aja aku seduh pakai air panas ya. Tapi ini airnya nggak banyak ya teman-teman, biar kopinya itu tetap ada rasanya. Kalau misalnya pagi-pagi tuh aku tuh gini ya teman-teman, nggak yang riuh-riuh sih kalau bikin bekal gitu harus masak gitu, enggak. Alhamdulillah mah Pak suami tuh nggak banyak cincong ya teman-teman orangnya kalau masalah bikin bekal ya. Udah kayak gini aja bekalnya Pak suami, palingan nanti dia bawa uang itu cuman buat beli tambahan roti ataupun terkadang itu beli minuman dingin. Cuman kalau misalnya Pak suami itu kerja gitu ya manen sawit, itu keseringannya orang yang punya sawit teman-teman yang udah bawain jajanan sama minuman juga gitu ya. Jadi kadang pun suka ada sisanya gitu, malah kadang dibawa pulang gitu ya sama Pak suami, suka disuruh gitu dibawa pulang sama orang yang punya gitu. Oke deh teman-teman, setelah tadi aku siapin bekal, Pak suami juga udah berangkat, anak-anak di sini juga udah pada bangun dan lagi pada nonton TV. Di sini aku lanjut mau ganti spray dulu. Ini tuh spraynya udah nggak nyaman banget teman-teman dari tadi malam gitu ya. Spray ini tuh nggak nyaman banget buat ditidurin. Dan pas aku lagi nyuci, pas aku lagi ganti spray ini aku juga lagi nyuci pakaian di luar ya. Tapi untuk spraynya aku nggak cuci hari ini teman-teman, besok aja gitu ya aku cuci next aja. Karena memang tadi tuh nyucinya juga udah mau ronde terakhir gitu, jadi udahlah biarin aja. Ini tuh spraynya besok aja gitu ya aku cucinya.
Nah, di sini tuh aku buka-bukain dulu untuk si penitinya ya teman-teman. Kemarin itu lumayan banyak sih yang nanya apa nggak robek ya itu si spraynya dikasih peniti begitu. Alhamdulillah sih enggak ya teman-teman. Aku udah nyoba berapa kali, palingan ya robek itu kayak cuman sedikit aja bolong ya pas di bekas itulah bekas penitinya doang gitu, sedikit ya, nggak banyak, alhamdulillah mah ya. Aku juga sebenarnya agak rada kurang nyaman nih teman-teman tidur di spring bed ini tuh ya, nggak tahu kenapa, mungkin karena spring bed ini tuh bukan spring bed yang bagus yang mahal gitu ya teman-teman, jadi dia itu nggak terlalu enak menurut aku ditidurin gitu ya. Tapi ya syukur alhamdulillah, ini juga dulu tuh aku sama pak suami bisa dapat spring bed ini juga ngutang ya teman-teman. Pokoknya aku tuh masih berencana gitu ya pengen nikah sama pak suami, belum apa ya, belum ACC lah gitu ya teman-teman, belum pasti gitu ya kapan mau nikahnya. Tapi itu tuh udah dibantu diambilin gitu sama mama mertua gitu ya, karena kan aku nikah sama pak suami itu kan bulan 1 ya teman-teman, jadi kayak bulan 10 apa bulan 11 gitu itu udah diambilin sama mama mertua si apa namanya si si spring bed ini gitu teman-teman. Dan juga udah mulailah kami tuh nyicil gitu ya teman-teman untuk bayar angsurannya, karena itu dulu sistemnya kredit gitulah teman-teman. Ya semuanya itu memang kami mulai dari nol ya teman-teman, karena kan habis nikah ya semuanya itu mulai lagi deh nyicil, dari nyicil spring bed ini gitu ya, terus juga nyicil keperluan pas akad gitu ya, karena kan pas akad nikah kami juga ada sewa kayak rebana gitu ya, terus juga ada ini kan apa namanya pakai kain itulah pokoknya kayak kain hiasan-hiasan pelaminan gitu sih teman-teman. Cuman aku mah nggak ada sih video-video yang gimana-gimana ya pas masa itu, karena kami juga nggak sewa fotografer gitu ya, nggak, cuman pokoknya cuman kayak foto-foto di handphone aja lah gitu, cuman untuk sekedar ya memeriahkan aja, karena ya tergantung ini ya teman-teman, pokoknya waktu itu tuh lagi nggak ada budgetnya gitu ya, cuman karena aku sama pak suami itu udah apa namanya udah sama-sama cocok dan setuju gitu, semuanya itu mulainya dari nol aja gitu ya. Dan juga aku juga nggak banyak nuntut sih pengennya nikah nanti begini-begini, enggak ya teman-teman. Dan orang tuaku juga itu menyerahkan semua keputusan juga sama aku, jadi alhamdulillah aku juga udah setuju aja gitu ya. Jadi ya alhamdulillah berkat itu semuanya kami tuh bisa nikah, walaupun banyak juga sih yang kayak apa namanya kayak ngutang gitu, cuman ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu udah lunas. Dan bahkan teman-teman kami tuh sekarang beberapa tahun nikah aja udah punya rumah sendiri gitu ya, bahkan sekarang lagi proses renov. Masya Allah tabarakallah, walaupun awal nikah dulu tuh kayak apa ya, kayak bener-bener kayak sulit gitu ya, tapi alhamdulillah setelah nikah rezeki rumah tangga itu memang ada aja gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang nonton video aku yang mungkin belum nikah dan masih ragu gitu ya, masih bimbang teman-teman tentang rezeki di pernikahan itu, nggak usah ragu-ragu ya teman-teman. Insya Allah kalau rezeki di pernikahan itu mah bakalan ada aja. Cuman ya tetap ya semuanya itu butuh pertimbangan ya teman-teman. Kalau aku sih dulu itu teman-teman nggak yang pengen sih sebenarnya terlalu cepet-cepet gitu ya untuk nikahnya, cuman ya daripada gitu ya nanti terjadi hal-hal yang enggak. Soalnya aku tuh dulu sering banget teman-teman nginep di rumah pak suami kalau pas pak suami itu lagi nginep di tempat kerjanya gitu waktu masih pacaran gitu ya. Misalnya dia tuh bilang aku tuh mau nginep gitu kan, ada tuh ya proses 1 tahun sekali tuh nginep di tempat kerja selama 17 hari gitu. Nah kalau udah libur kayak gitu aku suka teman-teman suka dijemput dan nginep di rumah mama mertua, palingan kayak beberapa hari atau 1 malam aja kadang gitu ya, ntar disuruh adiknya yang nganter gitu balik ke kosan. Oke deh teman-teman, singkat cerita ini sambil cerita aku sambil ganti spray ini udah beres, alhamdulillah kamar udah lumayan rapi lagi. Dan sekarang aku lanjutin ke urusan cucian aku yang aku bilang tadi ya, karena kan pas aku ngeganti spray aku juga sambil buat muter cucian aku. Oh iya teman-teman, aku mau nanya dong sama kalian semua ya tentang mencuci pakaian ini. Kalau kalian itu nyuci pakaian gitu ya, itu airnya itu sampai bener-bener full atau enggak sih teman-teman? Kalau aku ya nggak pernah, malah teman-teman aku tuh nyuci pakaian sampai yang bener-bener dia itu penuh gitu ya. Palingan cuman kayak separuh gitu teman-teman untuk airnya gitu. Terus ntar aku masukin pakaian itu kayak nggak pernah penuh gitu. Tapi kalau misalnya beberapa orang itu aku perhatiin ya, kayak di video juga gitu ya, di video konten-konten itu aku lihat mereka tuh seringnya itu bikin isinya itu full gitu ya.
apa itu tuh dia tetap kuat ya muternya kalau misalnya dibikinin full kayak gitu teman-teman. Aku malah mikirnya kalau misalnya terlalu penuh gitu takutnya nanti nggak kuat muternya dan jadinya pakainya nggak bersih gitu ya. Ya Allah, aku beneran nggak paham teman-teman ya, karena selama ini aku nggak pernah nyuci yang sampai full banget gitu ya. Makanya aku nanya, mungkin buat kalian yang tahu boleh bantu kalian itu jelaskan dan sharing di kolom komen ya. Nah teman-teman, setelah beres aku ngeringin pakaian, di sini aku lanjutin lagi deh pokoknya buat ngejemurin pakaiannya langsung ya. Oh ya teman-teman, cerita tentang pengalaman pernikahan aku tadi itu nggak ada bermaksud apa-apa ya teman-teman, hanya sekedar sharing aja lah ke kalian. Kemarin itu juga dia minta Bun lihat dong foto-foto pernikahannya. Aku tuh nggak bisa tunjukin ya teman-teman, karena memang aku nggak ada punya kayak album-album pernikahan gitu tuh, nggak ada, cuman kayak apa namanya kayak foto-foto selfie doang gitu ya. Terus beberapa foto-foto aja, itu tuh juga nggak terlalu banyak gitu teman-teman. Ya dulu juga untuk apa namanya pernikahan aku tuh juga yang sederhana aja, nggak yang gimana-gimana ya. Nikahnya juga di rumah, pak kuahnya datang ke rumah gitu ya. Memang sih yang jadi wali nikah kan ayah aku, dan waktu itu yang datang juga cuma ayah aku sendiri, karena ya itu teman-teman pas waktu itu lagi bener-bener seret banget perekonomian gitu ya. Jadi ya mau boyong keluarga banyak-banyak kesini tentunya butuh biaya yang besar gitu. Makanya yang datang ke sini tuh dulu ya cuma ayah aku gitu ya, didampingin sama ipar-ipar aku dan sepupu-sepupu aku kok ipar-ipar aku, maksudnya abang aku dan juga istri-istrinya yang ada di sini gitu teman-teman, yang dulu untuk apa namanya untuk datang meramaikan lah gitu ya dari pihak perempuannya gitu ya. Dan waktu itu juga kami nikahnya itu acaranya itu di rumahnya Pak Su teman-teman, atau di rumahnya mama mertua. Karena memang waktu itu rencananya kan pernikahannya pengen di kampung halaman aku ya, cuman karena pak suami itu nggak bisa dapat cuti kerja, jadi kayak cuti kerja itu kayak cuman 2 hari gitu teman-teman. Jadi kan itu nggak mungkin banget ya ke Sumbar sana cuman 2 hari waktunya. Makanya kami putusin ya nikahnya di sini aja, karena mengingat pak suami memang nggak bisa banget ngajuin cuti lama-lama teman-teman. Oke deh teman-teman, segitu aja ya untuk ceritanya. Di sini kita lanjut lagi ke video. Nah ini tuh aku lagi proses buat masak makan siang ya. Itu aku lagi ngerebusin cabai, dan ini aku lagi manasin minyak mau goreng jengkol. Aku tuh lagi pengen banget masak jengkol cabai hijau dikasih teri gitu ya. Aduh kayaknya kok enak gitu ya ngebayanginnya. Jadi udah di sini aku masak aja si jengkolnya. Ini tuh jengkolnya itu nggak terlalu tua banget sih teman-teman. Dibilang keras sih nggak keras juga gitu. Tapi kalau misalnya ini tuh dibilang muda ya juga sebenarnya tuh nggak muda teman-teman. Si jengkolnya udah lumayan juga lah agak tua gitu ya. Tapi belum terlalu keras-keras banget gitu. Mungkin kalau buat direndang ini tuh menurut aku masih belum pas lah gitu ya. Karena kalau buat direndang itu memang enaknya yang udah bener-bener tua banget gitu teman-teman. Nah itu tuh baru enak buat direndang. Oke, di sini tuh si jengkolnya itu langsung aja aku angkatin kulitnya ya. Karena kan kalau jengkol itu udah kena yang panas-panas, itu kayak langsung terlepas gitu dari kulitnya. Makanya di sini langsung aja aku lepasin, dan tara ini udah mateng si jengkolnya. Langsung aku angkat dan langsung aku cemplungin ya Allah, langsung aku cemplungin ke dalam air. Itu tuh air biasa ya teman-teman, air dingin. Kalau misalnya mau dibikin air panas juga bisa, terserah aja. Kalau aku mah air dingin aja itu juga udah bagus ya teman-teman, dia tuh jadi lebih empuk. Dan ini terinya juga udah mateng, alhamdulillah. Oke, next di sini langsung aja aku tumis si sambelnya ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau misalnya numis sambel kayak gini, apinya itu jangan terlalu gede, takutnya nanti malah gosong gitu ya. Pokoknya apinya itu yang sedang agak kecil gitu ya teman-teman apinya. Apalagi kan cabenya ini tadi kan udah aku rebus ya, jadi menurut aku nggak perlulah sampai cabenya apinya itu yang gede ya teman-teman. Kecil aja apinya itu udah bisa sih menurut aku pribadi. Nah ini jangan lupa ditambahin garam sama ditambahin micin secukupnya. Sering aku dapat pertanyaan ya teman-teman, kalau bikin sambal cabai hijau gini tuh suka ditambahin terasi nggak? Jawabannya enggak ya teman-teman, karena kalau aku tuh masak-masak gini ditambahin terasi itu malah kurang suka gitu ya. Pokoknya kalau misalnya terasi itu ya sambal terasi aja yang aku campurin terasi gitu. Kalau masak-masak biasa gini mah enggak ya teman-teman, kecuali kalau misalnya kayak masak tumis kangkung. Nah itu kalau ditambahin terasi kan tambah enak ya, atau bikin nasi goreng tambahin terasi sedikit itu enak. Tapi kalau masak begini mah enggak. Nah ini cabenya setengah mateng gitu ya, tadi udah hampir mateng sih sebenarnya. Langsung aku cemplungin si jengkolnya dan aku masak sebentar, terus aku cemplungin deh terinya, dan tara udah mateng aja langsung aku pindahin ke dalam wadah.
Kalau di video itu apa-apa tuh kayaknya kelihatan serba cepet ya teman-teman, tapi kalau aslinya mah ya nggak secepat itulah ya. Makanya kadang tuh kalau misalnya ngelihat orang di video itu masya Allah gercep banget, satset kelihatannya gitu ya, tapi aslinya mah bikin video gini aja tuh durasi mentahannya tuh pasti bakalan lama. Oke deh teman-teman, ini dia yang menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke deh teman-teman, untuk masakan udah beres. Di sini aku tuh mau ngopi dulu sebentar ya. Karena memang ini tuh udah siang dan aku tuh belum ada ngopi dari pagi, jadi aku mau ngopi dulu. Makasih ya teman-teman semuanya buat kalian yang udah klik dan yang nonton video aku. Semoga apapun yang aku share di video aku ini bisa menginspirasi, motivasi, dan juga bisa menghibur kalian ya. Dan semoga video-video aku ini tetap bisa menemani hari-hari kalian. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya dibantu subscribe dulu, nyalain lonceng juga agar kalau ada video terbaru dari aku, kalian bisa mendapatkan notifikasinya. Sampai ketemu lagi semuanya di video aku yang selanjutnya. Aku mau ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.